Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Amal Imamu Ahmad kah? Amal Imamu Ahmad bin Hambalin radhiyallahu anhu. Adapun Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an, bakanat wiladatuhu, maka adalah kelahiran Imam Ahmad bin Hambal arbaun sanata arba'in wa sittina wa mi'atin, pada tahun 164. Qala Idrisu al-Haddad, berkata Sayyid Al-Habib Idris Al-Haddad, kanal Imamu Ahmadu sahiba riwayatin bil hadis, adalah Imam Ahmad bin Hambal itu sahiba riwayatin, seorang periwayat. Sahiba riwayati, seorang periwayat fil hadis, dalam hadis. Laisa fi zamanihi, yang tidak ada pada zamannya, misluhu, seperti beliau. Ya, bahasa kita setiap zaman itu benar, ada mataharinya, ada bulan dan bintangnya. Dalam agama ada yang disebut dengan Samsuddin, ada yang disebut dengan Kamaruddin, ada yang disebut Najmuddin. Itu kan bahasa kitab gitu. Kalau qala Samsuddin, qala Kamaruddin, qala Najmuddin, akhirnya udin sedunia. Ada mataharinya, ada mataharian yang kada kawa ditandingi, ada nang setingkat bulan, ada nang setingkat bintang. Itu setiap zaman, sehingga wajar sampai sekarang ada orang ahli hadisnya. Matahari dalam ilmu hadis, bintangnya dalam ilmu hadis, bulannya dalam ilmu hadis, matahari dalam ilmu fikih, bulan dalam ilmu fikih, bagaikan bintang dalam ilmu fikih, dan seterusnya. Maka Imam Ahmad bin Hambal, beliau adalah seorang ahli hadis. Makanya ada kitab Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, ada beberapa jilid. Nah, Imam Ahmad bin Hambal bukan hanya beliau seorang ahli hadis, tetapi menurut Habib Idris Al-Haddad, beliau adalah seorang ahli hadis yang tidak ada tandingannya. Berarti beliau bagaikan matahari dalam ilmu hadis di zaman itu, yang hanya satu-satunya manusia nang hebat dalam ilmu hadis. Nah, sekarang siapa benar muhaddis dunia itu? Wallahu a'lam. Adalah, pasti ada. Kita kada tahu karena kejauhan bagana benar. Jadi kada tahu. Jangan kita ini melanglang buana ke sini berjalan. Ini mana muhaddisnya? Muhaddis di Indonesia ini mana-mana. Banyak muhaddis di Indonesia ini, ahli hadis. Oh, siapa nang bintangnya, siapa anunya? Oh, ada ketahuan. Kada hanya 10 di Indonesia ini orang ahli hadis yang secara total banai yang disebut dengan profesor doktor hadis. Orang ini doktornya hadis, mulai S1, S2, S3-nya hadis, kemudian diberi gelar, mendapat gelar kehormatan profesor, maka ini orang disebut dengan pakar hadis, muhaddis. Contohnya kayak kita di Kalimantan Selatan ini adalah Dr. Kiai Haji Sabran orang Muntai Sidin, gelarnya doktor hadis, maka berhak menyandang al-muhaddis. Siapa bintangnya, siapa mataharinya, siapa bulannya, siapa mataharinya dalam dunia ini, orang yang hebat dalam hadis, dan dia berhak menyandang sahibur riwayat, orang yang perawi hadis.
Disinilah mengenai gunanya gunanya kita ini berjalan. Orang berarti kayak Imam Syafi'i itu kan berjalan melanglang buana mencari apa, kemudian lalu di sana ketahuan, oh ini nang ahli hadis, ini nang ahli fikih, oh ini nang ahli tasawuf di daerah anus di daerah itu membutuhkan berjalan berjalan. Kemudian yang kedua membutuhkan pengetahuan dan perkumpulan. Kena ada perkumpulannya benar. Nang gaya di NU ada kumpulan orang pintarnya. Benar? Ada salah. Ngarannya ISNU, Ikatan Sarjana NU. Nang orang-orang sarjana NU di sini aja lah. Pada boleh nang tempatan di SMA pondok bila ada begelar sarjana ada kawan 4 ya benar. Kita ada ISNU-nya benar. Ada ISNU, kita di Barabaya ada ISNU, sudah dibentuk Ikatan Sarjana NU. Iya di dalamnya orang-orang sarjana. Kada ada orang pesantren, asli sarjana berarti ada nang S1, ada nang S2, ada nang jagar S3, ada. Nah pegawaian Niger, nang ada tahun ini benar. Informasi akan mengadakan bedah buku. Kegawian orang pintar membedah buku salah ada kita belah durian. Orang pintar itu gawian bedah buku, cari nang salahnya, cari nang kurangnya, ini salah nih dibersih. Itulah yang disebut dengan kajian ilmiah. Berarti orang pesantren kada kawa, bukan kada kawa benar. Nah, cuma kada sarjana benar. Kajian ilmiahnya kurang data pelajaran tentang ilmu keilmiahan tata caranya benar. Tata caranya kita kada belajar, makanya ada perlu belajar mantik, balaghah dan sebagainya. Di situ ada tata caranya. Oh kawa benar mandiri orang ini ilmiah, oh ada ya ada ilmiah. Menurut kita hebat sebenarnya, menurut orang ada ilmiah lagi. Kenapa? Pembahasannya enggak sini aja dan ini kada cocok di sini, ini cocoknya kene. Itu orang ilmiah. Kita kada ada kajinya itu, makanya kada bergelar sarjana. Itu. Sarjana ada tuh kumpulan kena tuh sarjana. Ada nang ahli hadis, nah ada nang profesor hadis sampai di dunia ini ada banyak banget kan. Ahli hadis keluaran dari Al Azhar, ahli hadis nang keluaran di Maroko, ahli hadis nang di keluaran Indonesia, nang universitas terkenal terus tuh benar. Ahli hadis nang ada keluaran Irak, keluaran Damaskus dan sebagainya, termasuk keluaran Mekah Ummul Qura. Ada banyak ahli hadis. Tapi siapa mataharinya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi Imam Hanafi menurut Idris Al-Haddad beliau adalah sahibu riwayat, orang yang sudah berhak perawi hadis. Kana radhiyallahu anhu zahidan wari'an abidan. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal itu zahidan, seorang yang zuhud dari dunia, tidak ada lagi di hatinya dunia. Wari'an, dan orang yang wara, menjaga dirinya daripada yang syubhat. Wa abidan, seorang yang ahli ibadah. Qala Abdullah waladahu. Qala Abdullah, berkata Abdullah, waladuhu boleh jadi badal. Abdullah ini waladuhu boleh, anak oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya sidin ngisahkan kuitan alim Bang Abdullah, mengarang beberapa biji kitab tanai Abdullah. Ujar Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kana abi yaqra'u fi kulli lailatin subuhul Qur'ani, subuhul Qur'ani. Adalah abahku membaca setiap malam
membaca 1/7 Al-Quran. Berapa juz? Berapa juz? 4 juz kurang lebih sedikit. Abahku tiap malam membaca Al-Quran 1/7. Paham kamu? Quran itu kan 37 juz bagi 7 berapa? 4 kali 7 28. Nyala 28 berarti lebih daripada 4 juz. 4 juz lah, lebih sedikit. An ngalih pulang deh, disuruh hitung nggak bisa juga pulang. Anak belajar ilmu hisab 1/7 aja kadang mengerti kayak pikir. Semalaman jadi 4 juz, semalaman 4 juz berarti seminggu satam. Wa yakhtimu fi kulli sab'atin, dan mengkhatamkan dalam setiap sab'ati ayamin, dalam setiap 7 hari beliau menghatamkan khatamatan 1 kali khatam. Seminggu sekali Imam Ahmad bin Hanbal khatam. Banyak Imam Syafi'i kalau lah. Imam Syafi'i sehari sahatam. Imam Ahmad bin Hanbal seminggu sahatam. Nang banyak diamalkan orang selain nang ini seminggu sekali khatam, seminggu sekali khatam. Ya anggap 4 juz setengah lah. Yalah salah. Yalah 4 juz lebih lah. Sehari. Berarti itu kebanyakan amalan orang alim dulu. Orang alim ini gak ada tahu mana. Summa yaqumu ila sabah, kemudian beribadah Imam Ahmad bin Hanbal sampai subuh. Sidin baca Al-Quran sembahyang 4 juz lebih sedikit, hanya terus beribadah sampai subuh. Kana yusalli fi kulli yaumin, adalah Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang dalam setiap hari salasami'ati rakaatin, 300 rakaat. Allah salah itu. Imam Ahmad bin Hanbal sehari sembahyang 300 rakaat. Ini sehari lah, berarti hitung malam-malamnya benar. Sehari sidin 300 rakaat. Amun dihitung-hitung ya sholat. Ini kecuali sembahyang 5 waktu, potong 17, selebihnya dihitung. Qabliyah berapa, ba'diyah berapa, kemudian witir, kemudian seberataan dihitung benar. Akhirnya jumlahnya 300 rakaat. Jadi kalau kita pahami sidin semua sembahyang sunat digawi. Nah kadang alih-alih qabliyah ba'diyah aja kita berapa? Saya kamu hitunglah. Qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qabliyah asar 4. Ya Allah lah. Nah, qabliyah maghrib bisa 2, ba'diyah maghrib, kemudian awabinnya tambah. Qabliyah isya, ba'diyah isya, kayaknya sembahyang tahajudnya berapa, kemudian witir berapa, kayaknya sembahyang qabliyah subuh, sembahyang apa ngarannya, isyraq, kemudian sembahyang duhanya berapa. Nah itu kena dijumlah jadinya 300. Itu maksudnya. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kharajtu min Baghdad, aku keluar dari Baghdad. Kenapa? Karena Imam Syafi'i di Baghdad pendatang, benar. Imam Ahmad bin Hanbal asli penduduk. Kayaknya bahasa orang ini ya Imam Syafi'i dianggap
pindah dari Makkah ke Baghdad. Di Baghdad beberapa tahun aja. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad, asli orang Baghdad. Allah. Lalu ujar Imam Syafi'i, aku keluar dari Baghdad, bisa berbalik ke Makkah, bisa ke Mesir. Karena Imam Syafi'i setelah di Baghdad ke Mesir. Di Mesir meninggal dunia. Kalau kita bolak-balikan solai, Imam Syafi'i lahir di Palestina, dibawa ke Makkah, ngaji ke Madinah, berbalik ke Makkah, lalu ke Baghdad. Setelah di Baghdad berbalik ke Makkah, beberapa tahun kemudian Imam Syafi'i ke Baghdad lagi. Setelah ke Baghdad lalu ke Mesir, meninggallah di Mesir. Paham? Itu deh Imam Syafi'i itu. Nah, aku ujar Imam Syafi'i keluar dari Baghdad, wa ma khalaqtu fiha abqaha, tidak aku tinggalkan. Wa ma khalaqtu fiha, tidak aku tinggalkan, fiha di dalam negeri Baghdad itu, abqaha orang yang lebih alim, orang yang lebih paham agama, wala aura'a, dan tidak ada yang lebih wara, wala azhada, dan tidak ada yang lebih zuhud, wala a'lama, dan tidak ada yang lebih alim minal imami Ahmad, daripada Imam Ahmad. Nah, tapi setelah Imam Syafi'i keluar, Imam Syafi'i ada, kedua Imam Ahmad benar. Makanya begitu aku keluar Baghdad, ku tinggalkan Baghdad, kada ada lagi nang alim, nang lebih alim, lebih paham ilmu, lebih wara, lebih zuhud, lebih apa daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pengakuan guru benar, ngarannya pengakuan guru. Karena Imam Syafi'i peguruan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ilmu, pahamlah ilmunya, ibadahnya sudah, dalam sikapnya wara apa itu sikap ngarannya. Wa kana yuhyil laila kullahu, dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal menghidupakan malam semuanya. Hanya malam tuh jadi nggak ada banyak kuring lah, dihidupakan lawan ilmu, lawan ibadah. Min waktu kaunihi gulaman, mulai waktu keadaan sidin gulam. Nah jaga kita nak mulai ini kada gulam, dan ini kamu lagi ada ayo pang ya gulam sampai itu kakak, dan ini patak sudah, ini patan artinya pemuda. Imam Ahmad bin Hanbal mulai lagi umur 7 tahun mereka. Nah tahalus mereka pada ikam lagi tahanom sudah sidin malam beribadah terus, bangun terus mulai itu sampai itu ada kita nih PK mulai belum berbulu sampai simpanjangan kada suah bangun malam, bangun naik kami. Kadang nang yuhyil laila kullah, kadang nang beribadah tu ada. Padahal aturan kan belajar sudah, belajar sudah. Mulai lagi halus ni kan belajar bangun malam beribadah. Biar 2 rakaat bangun tahajud, apalagi 4, apalagi sampai kayak Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaziduna fi Ramadan wa ghairiha min 11 raka'atan. Rasulullah itu di bulan Ramadan kah, di luar bulan Ramadan kah, sidin kada melebihi sembahyang sunat witir, witirnya 11 rakaat. Nah yuk 11 rakaat 4 witirnya barang Rasulullah witirnya tuh tiap malam tuh Rasulullah tiga sembahyang witirnya Nabi, tahajudnya tuh Allah alam witir Rasulullah tuh di bulan Ramadan kah, di luar Ramadan kah, Nabi itu sembahyang witir 11 rakaat sudah juga kita rahmat. Nah aturan kau na mulai nang umur kayak ini ya, kita nih ya pang udah hari umur nang kayak ini nang HP itu pak, udah anak rame itu pang dan sebagainya. Ada orang ya Allah dasar bujur ilmunya nang kayak ini, ibadahnya nang kayak ini,
sikapnya nang gaya ini pantas saja. Walau fi kulli yaumin wa lailatin khatmun. Nah, apa pulang di saya? Bagi Imam Ahmad bin Hanbal tiap hari dan tiap malam sahatam. Sehari semalaman sahatam bener. Tadi nang malam itu tuh. Nah, mungkin siang ada juga kalau tadi kan malam nang malam. Wa tuwfiya radhiyallahu anhu, dan wafat Imam Ahmad bin Hanbal sanata 41 wa mi'atain pada tahun 241. Walhasilu, kesimpulan, annafallahu, bahwa keutamaan Imam Ahmad bin Hanbal wa fadla sairil a'immah, dan keutamaan semua imam-imam amam mazahib asyharu, sangat masyhur, minasyamsi, daripada matahari, fi rabi'atin nahar, di seperempat siang, fi rabi'atin nahar, di seperempat siang. Maksudnya keutamaan al-a'immatul arba'ah itu lebih terang, lebih masyhur daripada cahaya terang di saat jam 10. Waqad jama'a ba'duhum tarikha wiladatihim wa mautihim wa miqdari umurihim fi qawli. Nanti sama aja tadilah, kita liong aja tarikhun mana yakun saifun sata wa malikun pikat ijau pindapto. Nampak jir sama, pengarang ya sama, salah hai. Paham? Nang mengarang kitab ini nih ya Anatul Talibin lawan nang mengarang Kifayatul Azkiya, orang ya sama. Habis kita beliau ya sudah tadi dibaca tambihun ayah tambih, ini perhatian penting artinya. Kullun minal a'immatil arba'ati ala sawabi, semua daripada imam-imam yang empat itu ala sawabi, benar. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ala sawab, benar. Kenapa demikian? Berarti ada yang menyalahkan. Siapa yang menyalahkan? Sebagian ada ulama Wahabi. Ada kalau orang hendak tahu siapa orangnya gak ada bersambatan. Ada orangnya di Mesir. Ngeri menyambati Imam al-A'immatul Arba'ah. Imam Hanafi disambat begini. Wah, orang hanyar. Makanya ngeri benar kalau orang memahami kehidupan al-Wahabiyah ini, ngeri. Dah pokoknya kita yakin seyakin-yakinnya kullum minal a'immatil arba'ah radhiyallahu anhum ala sawab, mereka benar. Nah, karena mereka benar ya jibu taqlidu wahidin minhum, wajib kita mengikuti salah satu dari yang empat itu. Jangan merasa lebih pintar. Udah nggak ada ngalih lagi bener. Pokoknya ikuti aja nah ulama mazhab, namanakah diikuti ujur ulama bujur, namanakah diumbati. Slogan orang kembali ke Quran dan hadis, jinha kembali, berarti kan masalahnya buka, itu kembali kan gitu. Kanda kami lawas sudah. Kami kan ada memulihkan dari kembali Quran dan hadis. Memang selama ini kita berada di dalam ajaran Quran dan hadis. Kada perlu kembali lagi. Orang kembali itu asalnya tulak, pergi, lalu kembali, itulah Wahabi. Kenapa? Ini ucap kembali kepada Quran dan hadis. Kita kan ada.
Ada taqlidu wahidin min sudah berada di jalur Quran dan hadis nang dihasilkan oleh al-a'immatul arba'ah. Apa ngalihnya? Salah kita ini terima masak bener ya salah ya. Paham kan? Sudah menerima nang masaknya ini Imam Syafi'i nang disuruh berpikir benar kita mau ambil nang hasil Imam Syafi'i aja. Kenapa ngalihnya? Imam Syafi'i manusia kembang. Jadi itu benar. Imam Syafi'i manusia juga bisa salah kada maksum. Engkau bang. Kan gitu. Siapa yang memadahkan Imam Syafi'i Nabi? Siapa yang memadahkan Imam Syafi'i maksum? Kada ada. Cuma sudah teliti masalah tasalah apa itu wajar aja. Makanya manusia itu tempat hilaf dan salah. Ada nak kena benar diri fisik tasalah bisa. Makanya ada kaul kadim, kaul jadid. Kaul kadim itu bukan berarti salah benar. Kaul qadim itu kaul terdahulu di Baghdad, lalu kaul ada di Mesir nang hanyar. Bahasanya benar. Kaul Imam Syafi'i nang di Mesir ini merevisi. Nah itu bahasa orang pintar itu. Kita kan paham itu tuh. Bahasa kita aja sudah memperbaiki napa nang kada pas di kaul qadim. Berarti tersalah, ada tersalah aja. Karena hukum itu benar bisa aja berubah ketika keadaan berubah. Dulu orang benar di Imam Ramli dulu mengatakan berukuk itu kada batal. Berukuk itu kada batal. Orang puasa itu berukuk kada batal. Dulu begitu sidin tahu rokok oh kayak ini kasih rokok. Batal sidin. Nah itu ngarannya revisi. Wajar aja itu. Kenapa nangaranya gin ijtihad benar. Makanya ada kaidah fikih salahai man ijtahada siapa nang bujur siapa nang beijtihad palahu lalu bujur palahu ajrane dia dapat dua ganjaran ajrus sawab wa ajrul ijtihad. Siapa nang beijtihad lalu salah dapat juga salah dapat ganjaran ijtihad. Adapun salahnya diperbaiki. Nah itu bagian ilmu usul fikih salah yang membahas itu. Makanya ada hukum ngarannya hukum itu ada qat'iyun, ada zanniyun. Ada hukum qat'i, hukum pasti ngarannya Quran dan hadis ada qat'iyahnya, ada hukum zanniyun, ada hukum zan sangka aja. Nawabna wa mabna ahkamil fikih, bangunan hukum fikih itu seberataan benar kebanyakannya adalah mabniun ala zan. Itu dibina atas zan, dibina atas ijtihad. Ijtihad. Lalu ijtihad ini ditelaah oleh para ulama. Oh ini benar aja Imam Syafi'i. Makanya para al-a'immatul arba'ah alas sawab. Jadi waman kallada wahidan minhum, orang yang mengikut bertaklid salah satu dari mereka al-a'immatul arba'ah kharaja an uhdatit taklibi, keluar dia dari beban taklid, masa taklid keluar ya. Wa 'alal muqallidi, ini kita salah. Wajib atas orang yang bertaklid kita nambah etikat nih. I'tiqadu arjahiyati mazhabihi, meyakini paling baik, paling menang mazhabnya.
Salah maunya kita Imam Syafi'i boleh kita meyakini bahwa mazhab Syafi'i lah yang paling bagus, tapi kada menghina mazhab lain kada. Paham lah? Boleh. Kemudian wa au musawatihi atau sama atau menyamakan aja dah mazhab Syafi'i ini kurang lebih jejer mazhab lain ayo kata Pak sama aja gitu jer. Apa ia serumpun juga kalau bahasa Imam Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani al-mazahibul arba'ah ala sawa. Imam na empat itu sama aja benar. Kenapa? Karena Imam empat itu ala wajah ala syajaratin wahidah, satu pohon aja benar. Ala aslin wa alal aslil wahid, satu pokok aja. Kenapa? Karena ini pohon ada ranting. Ranting ini al-aimatul arba'ah. Pohonnya ini adalah Rasulullah. Pahamlah. Pohon batangnya ini Rasulullah. Al-aimatul arba'ah ini rantingnya. Semua ranting ini dari Rasulullah. Iya, sudah. Maka kita bisa mengatakan bahwa mazhab nang empat itu sama aja. Kadedang baharatan sama dari mana? Semuanya datang dari batang nang satu, pohon nang satu pohon, ala syajaratin wahid, satu pohon yaitu Rasulullah. Nah ini Pak, kenapa dari Rasulullah? Nah coba ban gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam ini berguru lawan sahabat, berguru lawan Rasulullah. Gurunya nang Imam Hanafi sampainya ke Rasulullah, besanadnya Imam Ahmad bin Hanbal sampainya ke Rasulullah, Imam Malik sampainya ke Rasulullah. Nah, apalagi Rasulullah ini adalah pohonnya, berarti ngarannya ala syajaratin wahidah, satu pohon. Nah, benar. Bila hendak masalah ini ramai membacanya, baca kitab karangannya Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang bernama Mizanul Kubra. Nah, paling-paling mana? Oh, ini nang tasydid, takhfif, tausid. Oh, ini fatwanya Imam Hanafi. Oh, ini ringan nah, nyaman. Ini nang berat ini itu sama-sama aja kena timbang balik aja bener wayah-wayah karas wayah-wayah lamah lamah salawasan ada bagus juga lo impoten adanya ya lah mun karas salawasan ulen ada hakun juga bibinian hidup nyaman mana elastis wayah-wayah karas wayah-wayah lah lama gitu aja. Ini kan mau karasan hukum salah lawasan bawa karasan benapa dah akun di binian mau ulin wala yajuzu taqlidu gairihim, kada boleh mengikut selain mereka. Nah, jangan mau membati mazhab lain gam. Oh nih kita lah orang mendengar terserah aja. Ini kan anu kita dokren kita kada boleh kita jangan keluar daripada al-aimatul umbat Syiah kada usah. Tuh, umbat Wahabi jangan. Kayaknya di Indonesia ini umbat Muhammadiyah kada juga. Salahkah mereka? Kada benar kami kada umbat. Kadang alih-alih fi ibta'in dalam berfatwa jangan ngumpatin yang lain au qada'in atau mutus hukum jangan. Kita Syafi'i ya Syafi'ilah, Hanafi. Qala Ibnu Hajarin, berkata Imam Ibnu Hajar, wala yajuzul amalu, dan tidak boleh mengamalkan bid'aib dengan kaul nang lemah bil mazhab di dalam mazhab. Tidak boleh. Kita benar memakal kaul gaib dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Tidak boleh. Jangan makan nang lemah. Wa yatani utap talfiqu fi mas'alatin, dan terlarang haram. Terlarang dia haram benar. Talfik
dalam satu masalah. Dalam satu masalah itu tidak boleh talfik. Apa itu talfik? Pahami. Ya lagi kalimatnya. Di dalam fikih haram hukumnya talfikun. Apa itu talfik? Talfik ialah bahasa kita itu satu masalah dua imam. Itu talfik. Contoh, ikam berwudu Imam Syafi'i, pembatalnya empat Imam Malik tidak boleh salah. Itu satu masalah dua imam ngarannya. Itu talfik ngarannya. Kalau kayak itu pang wudunya Imam Syafi'i, sembahyangnya Imam Malik bolehlah, boleh. Talfik fi mas'alatin dalam satu masalah. Contoh, kalimat talfik itu dulu mengatakan ta'rifnya satu masalah dua imam. Itu udah boleh. Tidak boleh. Satu masalah dua imam enggak boleh. Contoh, ka'an kallada malikan fi taharatil kalbi. Seperti mengikut akan Imam Malik. Yang Imam Malik itu mengatakan anjing itu suci. Kayak lagi, jadi hati-hati benar. Orang bingung anjing haram, menurut kita. Menurut Imam Malik, liur anjing itu kada najis. Anjing kada najis, lawan liurnya kada najis. Menurut mazhab Imam Malik. Seseorang bertaklid dengan Imam Malik. Wasyafi'i lalu inya bertaklid dengan Imam Syafi'i fi masih ba'dir ra'si, pada menyapu sebagian kepala fi sholatin wahidah dalam satu sembahyang. Dah boleh. Orang dalam hal bersuci umpat Imam Malik dijilat anjing, aduh kerja ada najis, jadi Imam Malik ini Imam Malik sekalinya ini berwudu menyapu sebagian kepala, sedangkan Imam Syafi'i sedangkan Imam Malik harus sebukuan. Berarti ini namanya talfik. Dalam satu masalah taharah dua imam mau, yaitu tadi berwudunya Imam Syafi'i memakai pembatalnya Imam Malik. Kedemau menandak sepaket dia mulai banyunya berwudunya Imam Malik, pembatalnya Imam Malik. Kenapa? Karena hari raya. Hari raya napa? Hari raya bersalaman lawan bibinian supaya tagatuk kada batal. Aku empat Imam Malik. Karena Imam Malik tersentuh kulit laki-laki dan bini-bini kada batal wudu. Kita aku yang empat Imam Malik. Oh ada kayak itu caranya. Mulai bataharahnya, pahamlah, mulai sucinya, kemudian berwudunya cara Imam Malik, ajar pembatalnya Imam Malik. Lamun berwudunya cara biasa, lalu umpat Imam Malik itu namanya talfik, hukumnya haram. Paham? Ini mana biasanya orang ke Makkah supaya menjapai bini kada batal. Ya sudah, wudunya kita wudu Imam Malik, cara Imam Malik kayak ini begini. Wa amma fi mas'alatin bitamamiha, adapun dalam satu masalah sesempurnanya, bijami'i mu'tabaratiha dengan semua iktibarnya, bijami'i mu'tabaratiha dengan semua ibarat hukum masalah itu, fayajuzu walau ba'dal amal, maka boleh sekalipun setelah beramal. Ini orang benai mazhab Syafi'i.
Lalu masih dalam kerangka mazhab Syafi'i, setelah tuntung ujar ini kada saja, tapi ternyata ada dalam kaul Imam Syafi'i itu sah. Lalu kita bertaklid, oh sah aja aku 4 imam anu boleh, walau ba'dal amal, sekalipun sudah melakukan aku 4 imam syafi'i boleh. Ini nyamannya fikih. Boleh dia mengamal, ya juzu boleh ba'dal amal, ka'an ada ibadatahu sahihatan, seperti dia melaksanakan ibadahnya sunat inda ba'dil a'immah, menurut sebagian imam, duna gairihi, bukan selainnya. Ini kita sembahyang, menurut sebagian ulama ini kada sah, tapi menurut yang lain sah aja. Aku 4 nang sah itu ya boleh kan, asal tahu. Ini ada yang mensahkan jadi fikih, ini ada terus itu hafal orangnya, hafal itu. Ini tahu jelas. Menurut ibadah ini sah menurut sebagian ulama. Nah, menurut yang lain kada sah. Falahu taklidu fiha, maka boleh baginya mentaklid nang tadi, hatta la yalzamuha qadauha, supaya kada lazim mengqadanya, supaya jangan mengqada. Aku 4 imam Syiah karena memang fatwanya begitu. Nah, wasaya dibastul kalami. Jadi paya juzu taklid walau ba'dal amal. Boleh taklid itu sekalipun sesudah beramal. Itu garis besarnya mana? Wa yajuzu walau ba'dal amal. Boleh bertaklid sekalipun sesudah beramal, asal jelas ada yang diikuti, yang diikut ditaklid. Wa sayati bastul kalami ala taqlid bi babil qada insyaallah. Habis kemudian intakhabtuhu wa hadza syarha minal kutubil mu'tamadati ila akhirih wallahu a'lam bissawab.